Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pertemuan ketujuh ini atau sesi ketujuh ini, kita akan membahas tentang Risk Mitigation Strategy Development, di mana pada tahap sebelumnya kita melakukan risk assessment dan risk analysis. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengembangan strategi terhadap mitigasi risikonya seperti apa. Secara definisi, risk management merupakan suatu seni, ilmu dari proses pengidentifikasian, proses analisis, dan bagaimana kita merespon terhadap faktor-faktor risiko sepanjang hidup dari suatu proyek. Dan bagaimana caranya kita bisa memberikan hal yang terbaik dan terhadap tujuan yang diinginkan oleh seluruh pihak yang terkait. Proyek risiko dalam setiap kemungkinan kejadian bisa secara negatif berdampak kepada kesuksesan suatu proyek. Kalau kita lihat di sini, kita bandingkan risiko dibandingkan dengan jumlah pada kondisi tertentu. Di sini ada peningkatan risiko, di sini ada peningkatan biaya, value dalam bentuk nilai uang, kemudian di sini ada waktu. Kalau kita lihat total project life cycle atau siklus hidup project secara keseluruhan, ada fase perencanaan, ada fase produksi. Pada fase perencanaan terdiri dari dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Fase 1 itu fase conceive, fase 2 adalah fase development, fase 3 di dalam fase produksi yaitu fase execute, fase keempat adalah fase finish. Kalau kita lihat di gambar sini, bahwa periode yang paling tinggi dampak risikonya berada pada periode produksi, lebih tepatnya pada pertengahan akhir fase ketiga atau fase execute dan pertengahan awal fase keempat, yaitu fase finish. Sehingga kita harus benar-benar memperhatikan fase ini yang terkait dengan dampak risiko yang kemungkinan muncul atau terjadi. Kemudian proses-proses terhadap pengelolaan risiko biasanya bisa kita kita definisikan dengan pertanyaan atau kita ajukan dengan pertanyaan, apakah yang kemungkinan yang akan terjadi, kemudian apa yang bisa dikerjakan, kemudian apa tanda-tanda bahayanya, atau apakah luaran-luaran yang mungkin saja terjadi. Di sini rumus dari risiko project itu adalah perkalian antara kemungkinan dari kejadian yang ada dengan konsekuensi dari kejadian tersebut. Kemudian ada 4 langkah dari proses pengelolaan risiko itu sendiri. Itu yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, proses analisis terhadap kemungkinan dan konsekuensinya. Kemudian yang ketiga adalah strategi-strategi mitigasi risiko. Yang keempat adalah kontrol dan dokumentasi terhadap risiko itu sendiri. Kemudian bagaimana caranya kita mengklaster atau memilah-milah risiko tersebut. Di sini kita bisa lihat risiko itu bisa kita lihat secara finansial, secara teknikal, secara kontraktual atau legal, dan kemudian secara komersial dan eksekusi. Tipe-tipe risiko itu disebabkan oleh adanya absenteeism atau ketidakhadiran, resignation, mundurnya pegawai, staff pull away, misalnya staffnya tidak digunakan lagi, kemudian adanya kelebihan dari pegawai,
kemudian skillnya tidak tersedia, kemudian trainingnya yang dilakukan tidak efektif, kemudian spesifikasinya tidak lengkap, kemudian berubahnya perintah terhadap kegiatan yang dilakukan. Identifikasi faktor risiko bisa dilakukan dengan kegiatan brainstorming meeting, yaitu kita melakukan kegiatan brainstorming dengan seluruh staff, kemudian meminta pendapat dari expert atau expert opinion, kemudian melihat dari catatan-catatan yang lama, atau dengan melakukan multiple atau team-based assessment. Nah, semuanya bisa kita lakukan untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor risiko yang ada. Kemudian dibuatkanlah risk impact matrix-nya, di sini dari sisi likelihood, dari atasnya consequence, di sini ada high, di sini ada low, di sini ada low, di sini ada high. Kemudian dibuatkanlah project risk scoring, yang dilakukan yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor dan nilai dari probability atau PF dan konsekuensi CF dari kegagalan yang ada. Yang kedua, melakukan kalkulasi terhadap keseluruhan probability dan konsekuensi tersebut. Di sini rumusnya adalah PF itu probability yang 1, 2, 3 dibagi 3, konsekuensi CF yaitu C1, C2, C3, C4 dibagi 4, kemudian risk faktornya secara keseluruhan dihitung dengan menjumlahkan probability-nya ditambah dengan CF dikurang PF dikali CF. Kemudian risk mitigation strategi atau langkah-langkah dari strategi mitigasi risiko. Yang pertama adalah kita menerima risiko tersebut, kita melakukan minimize risiko yang ada, kita melakukan sharing risiko, kemudian transfer risiko atau contingency reserve, itu terbagi lagi task contingency, managerial contingency, mentoring, dan proses training. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan kontrol dan dokumentasi. Kegiatan ini membantu pihak manajer untuk mengklasifikasikan dan melakukan kodifikasi risiko, respon yang perlu dilakukan, dan luaran apa yang akan muncul. Change Management Report System menjawab what, who, when, why, dan how. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko project dan pengelolaan risiko project. Di sini bagaimana kita melakukan risiko yang mungkin akan bertambah, ada akibat tambahannya berdasarkan siklus hidup project. Fitur-fitur utama dari project risk analysis dan manajemen ini adalah bagaimana kita mengelola risiko sesuai dengan siklus hidup project. Kemudian pengelolaan risiko dengan melakukan perubahan-perubahan strategi sejalan dengan siklus hidup project. Kemudian melakukan sintesis dan koheren, pendekatan sintesa dan pendekatan yang sifatnya koheren. Nah, prosesnya di dalam 9 langkah-langkah asesmen risiko adalah pendefinisian terhadap risiko, kemudian fokus terhadap risiko yang mana yang menjadi prioritas, kemudian dilakukan identifikasi, kemudian membuat struktur, kemudian melakukan klarifikasi terhadap siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko tersebut, kemudian dilakukan estimasi dan evaluasi, kemudian evaluasi ini akan memberikan masukan terhadap estimasi sebelumnya, kemudian dilakukan proses